Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya di bulan Ramadan ini, bulan penuh hikmah, mari kita coba memahami lebih dalam makna sholat, yang dimana penamaan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam sholat itu merupakan banyak hal yang tersurat dan tersirat yang tentu akan menarik saat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari sholat yang pertama kali dilaksanakan setelah kita bangun dari tidur kita di pagi hari, yaitu sholatus subahi. Sholatus subahi dari kalimat asbaha yusbihu yang artinya perencanaan. Setiap insan, setiap umat manusia pasti memiliki rencana. Selaku guru, dia mempersiapkan dirinya untuk mengajar peserta didiknya. Ada yang berprofesi sebagai dokter, mempersiapkan bagaimana nanti bisa menyembuhkan para pasiennya. Yang berprofesi sebagai polisi, TNI, dan lain sebagainya. Mereka pasti memiliki rencana apa yang akan mereka lakukan di hari itu. Tentunya ketika sebelum kita melaksanakan rencana tersebut, kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud kepada Allah, kita meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita melaksanakan sholatus subahi, kita akan bertemu dengan dua hal. Tentunya kalau di bulan Ramadan, nanti setelah kita melaksanakan sahur, sholat subuh, itu nanti kita akan dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama, fajar. Fajar adalah pancaran kebaikan. Maka ketika setelah sholat subuh dan kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik, maka kita akan menerima banyak kebaikan. Namun yang kedua, yaitu fujur, yaitu pancaran keburukan. Maka dimulai setelah sholatus subahi, itu kita sendiri yang menentukan apakah kita akan memberikan dampak yang positif atau negatif kepada diri kita. Selanjutnya, semuanya pergi ke sektor masing-masing, ke profesinya masing-masing. Ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, ada yang ke sawah, dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, bekerja ini merupakan salah satu upaya untuk beribadah. Tidak lama setelah itu, kita sudah mulai melihat hasil dari pekerjaan kita. Yang tadi sebagai petani membajak sawah sudah melihat ternyata sawahnya sudah siap untuk ditanami. Kemudian yang berprofesi sebagai guru, dia mengajar peserta didik yang awalnya belum tahu, sekarang sudah mulai tahu, dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah mulai melihat hasil dari apa yang kita laksanakan, kita diarahkan untuk melaksanakan sholat di siang hari. Sholat di siang hari disebutnya sholatus zuhri. Padahal dalam bahasa Arab, siang itu bahasa Arabnya nahar. Kenapa kita tidak sebut sebagai sholatun nahar, tapi sholatus zuhri? Karena dari kalimat azharo yuzhiru yang artinya menampakkan. Ketika Allah sudah mulai menampakkan apa yang telah kita usahakan, maka kita tidak boleh sombong dan kita kembali meletakkan dahi kita bersujud kepada Allah. Kita melaksanakan dan tidak lama setelah itu kita beristirahat. Ada yang durasi istirahatnya 30 menit, 1 jam, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah kita melaksanakan aktivitas setelah sholat zuhur, kita bertemu dengan sholat asri, sholatul asri, yang mana sholat ini memang dilaksanakan menjelang sore. Padahal kalau kita telaah dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya sore itu adalah masa. Kenapa Allah tidak memberikan nama sholatul masa tapi sholatul asri, yang mana ada sebuah isyarat kepada kita semua bahwa sholatul asri itu dikaitkan dengan sholat surat Al-Asr yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insan lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga saling menasihati. Maka di sini esensi pekerjaan kita yang kita laksanakan dari pagi, siang sampai sore, jangan sampai kita bekerja tapi kita tidak niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka celakalah kita semua. Naudzubillah. Setelah itu ada yang langsung kembali ke rumah masing-masing, ada yang masih lanjut kerja dan lain sebagainya. Dan tidak lama setelah itu kita bertemu dengan sholatul maghrib. Kenapa disebut sholatul maghrib? Padahal itu sudah menjelang malam. Kenapa tidak disebut sholatul lail? Ternyata maghrib di sini dari kalimat ghoroba yaghribu yang artinya tenggelam. Dan di sini menjelaskan bahwa
sesulit apapun pekerjaan kita, pasti akan selesai, pasti akan tuntas. Dan apapun profesi kita, sekeren apapun kita, sekaya apapun kita nanti akan kembali. Di mana kembalinya? Kita semua akan diantarkan dengan kendaraan terbaik kita, yaitu keranda mayat. Kita akan tinggal di tempat terbaik kita, yaitu di kuburan dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah mempersiapkan. Banyak yang berpikir bagaimana cara hidup enak, tapi tidak banyak orang yang berpikir bagaimana agar bisa mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir adalah sholatul isya, yang mana sholatul isya ini merupakan kesempatan untuk kita bermuhasabah atas apa yang kita lakukan selama satu hari tadi. Jadi ada planning-planning yang sudah terlaksana atau planning-planning yang belum maksimal, maka sebelum kita tidur, kita disuruh, kita diarahkan oleh Allah untuk bermuhasabah atas apa yang kita lakukan di hari-hari tersebut. Semoga seluruh rangkaian kita di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar kita menjalankan formalitas, namun kajian-kajian yang ada di masjid, di musola, bahkan di sosial media, mari kita ikuti untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kita sehingga keimanan dan ketakwaan kita senantiasa bertambah dan kita menjadi hamba-hamba mukmin, muslim, dan semoga kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.